Oke, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel aku, tempat berbagi mengenai hal-hal kesenangan aku, hobiku, just for fun, for me tentunya exactly. Tapi aku tetap berharap semoga channel ini bisa bermanfaat buat kalian, terutama buat kalian yang sekarang lagi nyari cara buat nyari IPA, IPC, EPA, dan EPC di dalam voltamogram. Pastinya kalian anak kimia, kalau enggak anak farmasi. Oke, kalau enggak anak D3 analis mungkin. Oke, jadi di sini kita sudah punya data dari voltamogram, ada potensial yang diaplikasikan dan juga ada arus. Nanti untuk alatnya sendiri, voltamogram itu apa, potensial saat itu apa, akan aku bahas di video tersendiri. Jadi di sini aku coba pengen ngasih tahu atau pengen bikin tutorial tentang bagaimana sih cara nyari IPA, IPC, EPA, EPC, delta EP, dan PC rasio pada voltamogram. Itu caranya gimana? Kita punya data angka-angka kayak gini, terus angkanya banyak, terus di sini cuma disuruh nyari satu angka, caranya gimana itu? Oke, tentunya kita nggak mentahan pakai ini ya, nggak cap-cip-cup asal, tapi kita bikin grafik dari sini. Kita plot dulu semua datanya. Cara ngeplotnya di sini unik teman-teman, nggak langsung diplot dua-duanya seperti kayak kita bikin grafik, tapi supaya nggak ada yang kelewatan, kita klik dulu data pertama di potensial applet, kita klik kontrol, kemudian klik shift berbarengan dengan panah ke bawah. Oke, dapat. Terus kita scroll lagi ke atas. Ini jangan diklik dulu ya datanya, kita klik kontrol dulu baru diklik, kemudian shift disambi berbarengan dengan panah ke bawah. Oke, good job for me. Good luck, good job. Oke, sekarang kita sisipkan, pilih bagan yang kedua. Oke, gampang kan ya, kalau pakai Excel udah tahu lah ya semuanya. Ini praktikum semester awal kalau anak kimia, kalau nggak anak farmasi. Oke, aku perbesar dulu ya teman-teman biar kita mudah nyari titiknya, tapi jangan kegedean, susah. Oke, ini sudah lumayan ya. Kita mau nyari IPA, IPC, EPA, IPC, delta. Kawan-kawan, IPA itu apa sih teman-teman? Aku mau kasih penjelasan singkatnya aja. Kalau IPA itu adalah arus di puncak anoda, arus tempat oksidasi. IPC merupakan arus di puncak katoda atau di puncak reduksi. EPA adalah potensial di puncak oksidasi, dan EPC adalah potensial di puncak reduksi. Delta EP adalah pengurangan dari EPA dan EPC, dan PC rasio itu selisih antara IPA dan IPC. Oke, bener. Kemudian selanjutnya, sebelum kita mencari yang namanya IPA sama IPC itu dari mana, kita harus tahu puncak oksidasi itu yang mana, puncak reduksi itu yang mana. Tapi nggak ada di sini datanya ya. Ini karena data hasil analisis, jadi kita ini datanya langsung dapat kayak gini, dapat dua parameter. Kita nggak bisa tahu nih dia yang oksidasi yang mana, yang reduksi yang mana. Tapi kalau kita lihat datanya secara keseluruhan dari alatnya, kita nanti bisa tahu ya oksidasi yang mana, yang reduksi yang mana. Dari mana kita tahunya? Dari scan rate yang dipakai. Jika arah scan potensial. Jika scan arah potensialnya itu dari tinggi ke rendah, itu berarti potensial apa sih? Kalau dari tinggi ke rendah atau dari positif ke negatif, itu berarti oksidasi berada di bawah, puncak di bawah. Puncak bawah itu ini, dan reduksi ada di puncak atas. Tapi kalau scan rate-nya atau scan potensialnya arahnya itu dari kecil ke besar atau dari negatif ke positif, maka puncak oksidasi ada di atas dan puncak reduksi ada di bawah. Oke, selanjutnya ini data aku sendiri ya, jadi aku tahu ini puncak oksidasi yang mana, puncak reduksi yang mana. Puncak reduksinya itu yang bawah, puncak oksidasi yang atas, karena scan potensial yang digunakan dalam data ini, dalam analisis paracetamol ini adalah scan potensial dari negatif ke positif, dari kecil ke besar. Otomatis puncak oksidasinya yang atas dan puncak reduksinya yang bawah.
Setelah kita tahu, kita nyari IPA-nya nih. IPA itu apa? Puncak, apa sih? Arus pada puncak oksidasi. Sebelum kita mau nyari ini, kita harus tahu dulu arus 1 dan arus 2-nya itu berapa. Kita tulis di sini aja ya. Ini untuk oksidasi. Ini untuk puncak reduksi ya. Ini arus 1. Ini arus 2. Oke. Selanjutnya kita akan langsung cekidot, kita nyari IPA, ya. Nyari IPA itu kita harus lihat ke puncak oksidasi. Puncak oksidasi kan berarti di atas sumbu X. Kita harus cari arus 1 dan juga arus 2-nya. Arus 1-nya itu merupakan arus tertinggi dari puncak oksidasi. Arus tertinggi dari puncak oksidasi berarti di sini ya. Kita klik puncak oksidasinya yang paling tinggi, kemudian akan keluar kayak gitu, kayak apa namanya, titik-titik kayak gitu loh. Kelihatan kan? Aku ngeklik titiknya, kemudian aku kursorku arahin ke titiknya, maka akan keluar tulisan berupa angka-angka banyak itu dan juga akan keluar tulisan berupa arus. Nah, bentar ya. Aku tulis di sini. Ini ya, di sini ya berarti puncak tertinggi. Mata kita harus jeli beneran. Makanya tadi aku ngezoom bagannya, ngezoom grafiknya biar ngezoom full tomogramnya biar titiknya itu kelihatan jelas, aku nunjuknya nggak salah gitu. Nah, di sini kita bisa. Oke teman-teman, kita langsung sekarang cari arus 1 dan arus 2-nya. Oke, jadi kita langsung aja. Arus 1-nya pasti ini. Arus 1-nya itu puncak tertinggi ya. Puncak tertinggi pada oksidasi. Kenapa dia tidak keluar angkanya ya? Sebentar. Oke, keluar. Arus perlu diketahui ya teman-teman. Ketika kita mengarahkan kursor kita ke titik di voltamogram tersebut di grafik ini, maka kita akan mendapat dua jenis angka. Yang satu ada eksponensialnya, yang satu enggak. Nah, yang ada eksponensialnya ini adalah arus, yang enggak ada E-nya, enggak ada eksponensialnya, itu berarti dia adalah EPA. EPA langsung bisa kita tulis, nggak usah kita cari. Di sini kita bisa dapat ya, EPA-nya 0,786. Kita tulis ya, 0,786. Aku cuma mau pakai 3 angka di belakang koma. Arus satunya itu yang ada E-nya. Berapa tadi? 2,1. Salah, tadi di sinilah. 2,16 eksponensial 2,16 eksponensial min 0,4. Selanjutnya arus 2-nya dapat kita cari dari mana? Arus 2 adalah arus terendah pada puncak oksidasi. Arus pada puncak oksidasi terendah. Puncak yang paling rendah di oksidasi itu pasti di sini. Tapi supaya menjaga dari kesalahan, kita bisa menarik garis. Ada garis yang bisa mempermudah kita untuk mendapatkan arus 2. Caranya bagaimana? Kita tarik dari kiri, dari sini. Harus memotong kanan. Kalau udah motong, berarti sininya udah benar. Udah bisa motong, berarti benar. Harus motong tepat ya, narik garis ke sini harus motong tepat, harus pas. Kemudian kita cari arus 2-nya. Arus 2-nya adalah 1,46 E min 0,4. Maka kita bisa langsung memperoleh IPA-nya dari mana? IPA adalah arus 1 dikurangi arus 2. Dapat. Selanjutnya kita cari arus 1 dan arus 2 di puncak reduksi. Arus 1 adalah puncak terendah di reduksi. Puncak tertinggi di puncak reduksi. Bawah ini ya, bisa dilihat. Yang ada E-nya ya. Mana yang ada E-nya?
min 1,16 eksponensial min 0,4. Arus 2-nya adalah puncak arus pada puncak terendah reduksi. Sama, kita bisa menarik garis. Kita bisa menarik garis dari kanan sini ya. Oke, sini. Cukup. Kita cari. Oh iya, kita tadi lupa belum nulis EPC ya. EPC itu adalah potensial pada puncak reduksi tertinggi. Ada berapa? 0,302. 0,302. Setelah itu kita cari arus 2, dapatnya di mana? Di sini ya, arus 2. Saya ragu, kita ulangi garisnya. Arus 2 kita tarik dari sini, teman-teman, sampai memotong. Oke, cukup. Nah, di sini ya. Agak sulit emang nyari ngeklik plotnya ini. Arus 2-nya ada bentar, masih belum mau keluar dia. Susahnya. Kita jangan besar lah. Oke, tadi dapat berapa tadi? Susahnya. Bentar ya, dia kursornya nggak mau. Oke, tadi keluar. Min 5,22 eksponensial. Min 5,22 eksponensial min 02. 02 kan tadi benar? Iya, kita anggap benar ya. Maka IPC, mohon maaf salah. IPC adalah arus 1 pada puncak tertinggi oksidasi dikurangi arus 2. Dapat. Setelah itu kita cari delta EP. Delta EP adalah nilai EPA dikurangi nilai EPC. Sedangkan PC ratio adalah IPA. PC ratio adalah IPA dibagi IPC. Jadi teman-teman, sudah cukup tutorialnya sampai di sini. Kalau ada pertanyaan bisa kalian komen di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku tutup. Bye bye semuanya. Selamat menjalani hari bahagia kalian. Loh, kayak kondangan aku malah doainnya. Oke. Wassalamualaikum semuanya. Bye.